Operasi bayangan di balik panggung. Merah putih. Pernahkah kamu bayangkan seorang presiden muda diburu bayangan agen rahasia lebih licin dari bayangan malam? Apa yang terjadi kalau Bung Karno jadi pion paling panas dalam pertaruhan dunia? Jakarta, malam November tahun 1960, lampu istana meredup, tapi ruang kerjanya tetap terang, seolah Bung Karno menuntut semua rahasia terbuka. Dia menatap amplop coklat tua di mejanya, bertali karet, berisi foto dan dokumen. Dokumen itu adalah bukti operasi rahasia Cia untuk menjatuhkannya. Detak jantungnya semakin cepat, tangan yang dulu bergaya orator di panggung dunia, kini bergetar menahan amarah dan takut. Dia tahu, jika dokumen ini bocor, bukan cuma reputasinya yang hancur, tapi nyawa para sahabatnya juga dipertaruhkan. Hitler saja kalah karena tak tahu siapa musuh sebenarnya, gumamnya. Suara lembut tapi tajam. Kalau aku salah langkah, Indonesia bisa luluh lantak. Dalam diam, ia ingat malam ketika agen itu menyelinap di pepohonan Cipayung, mencoba menyusup ke rumahnya. Ia hampir menembaknya dengan pistol emas pemberian Roosevelt. Nyaris. Untung tangan yang memegang pistol juga memegang pepatah. Jangan bunuh musuh yang sedang ketakutan. Keesokan harinya, ia memanggil ajudan rahasia, Widodo pemuda setengah baya, yang setia sejak zaman revolusi. Mata Widodo memerah. Tahu beban di pundak pemimpinnya. Pak, apa yang Bapak ingin saya lakukan? Tanya Widodo dengan suara serak. Soekarno mencondong melihat lurus ke mata Widodo. Kita main shadow play. Aku butuh 3 hal. Simpan dokumen ini aman selain kamu. Hanya aku yang tahu lokasinya. Kedua, sebar kabar ke Rusia dan Tiongkok. Biar Cia tahu sinyal kita kuat. Ketiga, persiapkan pidato besok dengan nada ganda. Rayakan persatuan, tapi sembunyikan kode peringatan. Widodo mengangguk, seolah menelan satu dunia tanggung jawab. Malam pidato tiba. Lapangan Ikada sesak, lautan manusia mengibarkan bendera. Di belakang panggung, Soekarno menyusun teks pidato. Di sela-sela itu, ia menulis satu kalimat rahasia. Kita berdiri di ambang era baru, era kendali diri dan kewaspadaan. Hanya Widodo yang tahu makna tersiratnya. Hati-hati, musuh mengintai. Teriakan massa memecah hening. Bung Karno melangkah ke mikrofon. Jas putihnya berkilau di bawah lampu sorot. Dia menunda sejenak, menatap langit yang berdebu kabut senja. Di antara kerumunan, agen asing mungkin sedang meracik bom senyum, bukan bom sungguhan. Nusantara, suaranya menggema, adalah tanah peradaban, lahan perlawanan. Setiap kata tertelan sorak massa, tapi di balik itu, tiap patah kalimat membawa pesan rahasia. Jangan percayai sahabat baru. Segala persahabatan bisa jadi jerat. Beberapa jam setelah pidato, Widodo melapor. Pak, dokumen aman. Agen CIA kebingungan dengan 2 kode yang kita sebarkan ke Moskow dan Beijing. Mereka takut memicu perang proksi. Soekarno menarik napas panjang, lantas tersenyum tipis. Itulah seni diplomasi bayangan. Kita pakai ketakutan mereka sebagai senjata. Namun, kebahagiaan itu dibayang-bayangi kegelisahan. Rahasia besar ini menanti kaleng berkarat waktu. Suatu hari, nama Bung Karno bisa tercoreng. Anak cucu bangsa bisa menanyakan, kenapa presiden kita dulu main api dengan 2 blok superpower? Di balik depresi awal masa demokrasi terpimpin, ia sering bermimpi buruk. Mimpi melihat agen Cia berseragam ala wayang, menarik benang di panggung Republik, membuat presiden menderita. Kadang ia terbangun dengan darah dingin di keningnya. Tapi lebih menakutkan lagi, ia bisik pada jurnal malammu, kenyataan bahwa setelah aku tiada, generasi selanjutnya mungkin akan menganggap semua ini teori konspirasi gila. Akhirnya, dokumen itu ia bakar tidak sepenuhnya, hanya bagian yang paling sensitif. Nama-nama panglima yang jadi target, tanggal-tanggal operasi, rencana kudeta. Sisa-sisa abu ia biarkan tertiup angin malam di tepi Ciliwung. Seolah menanam benih waspada di tanah air. Itu taruhan hidup mati. Jika Cia benar-benar merusak bukti, bisa jadi bangsa lupa bagaimana bahaya kekuatan rahasia bekerja. Jika rahasia tetap hidup, bangsa akan sadar betapa rapuh kemerdekaan bisa dicabut dengan pena birokrat asing. Di buku sejarah, mungkin tertulis, Soekarno cerdik hadapi tekanan AS. Tapi di balik layar peristiwa, ada darah dingin, rahasia terbakar, dan pertaruhan lebih besar dari sekadar kursi presiden. Itulah kisah Soekarno vs Cia, drama bayang-bayang yang terlalu panas untuk dilihat sekali pandang. Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.